Halo Sobat Jurnalis TV, upaya untuk meningkatkan transportasi integrasi di Jakarta, terutama transportasi Transjakarta terus berlanjut sampai saat ini. Dengan populasi manusia yang terus tumbuh dari masalah kemacetan yang kronis, solusi mobilitas efisien menjadi semakin penting dalam menjawab tantangan perkotaan di ibu kota ini. Mari kita simak apa kata mereka terkait transportasi integrasi di Jakarta. Untuk kemajuan dari segi transportasi, integrasi Jakarta khususnya di Transjakarta itu sendiri, yang saya alamin dari tahun ke tahun itu, saya udah nggunain Transjakarta itu dari tahun 2016 ya kan. Itu memang perkembangannya sudah lumayan bagus ya. Karena kemarin-kemarin itu transportasi Jakarta sempat mengalami beberapa gangguan seperti mobilnya bermasalah atau cara pembayarannya bermasalah dan lain sebagainya. Transjakarta ini sudah banyak dan sudah bagus ya dari kemarin-kemarin, maksudnya udah lebih bagus, lebih baik gitu. Menurut saya sangat mundur sekali. Jika saya boleh jujur, menurut saya kendaraan umum di Jakarta ini memiliki standar yang sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Semisal saya contoh melalui yang namanya halte. Jika dilihat dari tempat pemberhentian busnya tersebut, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, itu akan mengambil lahan dari jalan umum. Kemajuan transportasi umum terutama di Jakarta yaitu Transjakarta udah mengalami perkembangan yang sangat pesat sih, karena kalau boleh sedikit cerita, gue pertama kali pakai transportasi Transjakarta itu dari tahun 2018 ketika gue baru lulus SMP, dan sekarang 5 tahun yang gue menggunakan transportasi Transjakarta itu sudah banyak ada perkembangan lain gitu ya. Dari banyaknya armada yang baru, terus juga banyaknya rute-rute yang baru gitu. Menurut saya lumayan bagus, bisa menggunakan cash ataupun menggunakan pembayaran lain. Dengan tap in tap out, dengan menggunakan kartu digital saja. Dan itu memang memudahkan, cuman di satu sisi mungkin bagi beberapa orang yang belum bisa beradaptasi tentang hal itu, untuk penggunaan pembayaran tersebut ya mungkin itu agak sulit ya. Menurut aku itu masih 50-50, karena kenapa? Karena pertama, sistem pembayaran transportasi Jakarta sekarang kan harus satu kartu satu orang. Nah, yang dimana ini biasanya kalau misalnya kemarin-kemarin kan bisa satu kartu itu bisa untuk beberapa orang. Nah, di sini lah menurut aku sebagai halangannya gitu, karena 1 minggu yang lalu gue tuh ada berpergian lah ke sebuah lembaga untuk keperluan praktikum gue nanti. Nah, itu gue menggunakan transportasi Transjakarta. Nah, tadinya ketika gue search di Google, udah ada nih metode pembayaran terbaru, yaitu menggunakan e-wallet GoPay. Nah, cuman ketika gue ingin menggunakan via aplikasinya, yaitu aplikasi TJ, itu nggak bisa. Ada kendala di metode pembayaran yang hanya bisa digunakan oleh Astra Pay. Ketika gue mau ganti ke GoPay itu nggak bisa gitu. Mungkin itu sih kendalanya ya. Sudah banget, karena sekarang kan Transjakarta itu udah punya 2 jalur ya, yaitu jalur BRT yang menggunakan jalur busway dan juga non BRT yang menggunakan jalur umum. Nah, terus juga ditambah sekarang itu Transjakarta itu udah terintegrasi sama Mikrotrans. Nah, itu yang membuat jangkauan perjalanan itu jadi jauh lebih luas lagi gitu. Jadi sangat-sangat mempermudah sih untuk saat ini. Sebagai pengguna transportasi Jakarta mungkin itu sudah memudahkan, cuman ada di beberapa halte, mungkin halte-halte yang kecil itu tidak ada rute-rutenya. Kayak misalnya kita mau ke Kebayoran itu, misalnya kita di halte tertentu, misalnya aja di halte arah Kebayorannya itu kadang ada yang nggak ada rute haltenya, atau rute haltenya itu bermasalah dan acak-acakan dan sebagainya. Untuk sejauh ini sih memudahkan, tapi Hal yang menjadi rumit itu adalah jalanannya, alias macet. Alih-alih memberikan kecepatan dan juga fleksibilitas yang baik, itu hanya akan memperlambat perjalanan kita. Untuk rute itu sudah sangat memudahkan lah, karena yang saya bilang di awal tadi, sudah banyak beberapa rute yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada gitu.
yang penggantinya Metro Mini di saat zaman dulu gitu. Yang tadinya yang saya tinggal di daerah Kemang ya, daerah Mampang. Di sana tuh sudah mulai ada daerah Kemang tuh ya, daerah-daerah kecil-kecilnya itu sudah ada penggantinya Metro Mini. Jadi ya kita nggak perlu jauh-jauh ke jalan besar untuk menuju ke halte dulu. Jadi kita mungkin bisa dekat rumah gitu, yang ada jalan yang lumayan besar, dan di sana sudah ada rute-rute atau halte-halte tersendiri gitu. Kalau lebih banyak lagi rutenya dan Petugas transportasi Jakarta itu lebih ramah lagi, karena waktu itu saya pengalaman pribadi, ada petugas transportasi Jakarta itu tidak ramah kepada penumpangnya. Saya sih berharap bisa lebih baik lagi, terus lebih diperhatikan lagi untuk segi fasilitas di haltenya, dan juga bisa menyamai standar di negara-negara lain. Karena jika pemerintah ingin untuk mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan itu melalui transportasi umum. Terus dijaga kebersihan dan kerapihan yang ada di armadanya. Terus juga itu yang tadi untuk metode pembayaran mengikuti perkembangan zaman lah, karena sekarang kan sudah banyaknya e-wallet gitu. Terus juga sama satu lagi dibuat ini sih dibuat halte-halte yang terintegritas dengan transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, seperti KRL dan juga MRT maksudnya gitu. Upaya untuk meningkatkan transportasi integrasi di Jakarta, khususnya melalui transportasi Transjakarta, terus menambahkan hasil positif, dan diharapkan bahwa dengan perluasan rute, penambahan armada, dan integrasi lebih baik dengan media transportasi lainnya, Jakarta akan menjadi kota yang lebih mudah diakses dan ramah lingkungan. Ini adalah langkah penting menuju mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di ibu kota ini. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Muhammad Jundan pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.